Oke, kita akan lanjut ke P Network. Selamat datang di YouTube channel Yohanes Prayoga, dan buat teman-teman para pioner, kita akan membahas lagi tentang KYC, dan ini KYC kayaknya belum banyak yang bahas. Aku akan bahas beberapa tentang KYC ya. Kemarin sempat ada yang tanya di YouTube, Mas, bandingku kok nggak selesai-selesai ya? Bandingku nggak selesai-selesai. Tapi sebelum aku bahas lebih lanjut, jangan lupa di subscribe, like, dan di share ke teman-teman yang lain. Dan nyalain loncengnya biar kalian tahu tentang update terbaru tentang apapun yang berguna. Dan itu pastinya merujuk ke kecuanan, kecuanan bareng-bareng ya. Begitu saja. Oke, terus kalau mau download Pi Network itu kalian bisa download di link deskripsi ya, di link deskripsi, atau kalian langsung download aja Pi Network di Google Play Store. Ya, terus masukin kode GWYAP. Jangan lupa dimasukkan kode GWYAP, itu adalah kode undanganku. Ya. Nanti kalian bisa mining Pi Network dan kita tinggal menunggu saat-saat mainnet dan bisa dijual belikan ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan. Pembahasan pertama adalah pengaruh KYC pada hadiah mainnet ya. Akan ada masa tenggang selama 6 bulan kalender bagi pioner untuk menyelesaikan KYC. Jadi nanti ketika nanti mulai penyebaran KYC dan serentak, itu dikasih 6 bulan bagi pioner untuk menyelesaikan KYC. Setelah itu, pioner kehilangan semua Pi yang ditambang di luar jendela 6 bulan bergulir dan tidak dapat mentransferkan Pi yang hilang ke mainnet. Retensi Pi yang ditambang di jendela 6 bulan berlanjut tanpa batas waktu hingga mereka lulus KYC atau kebijakan KYC berubah. Perhatikan bahwa kerangka kerja penambangan jendela KYC ini hanya akan dimulai ketika solusi KYC secara umum tersedia untuk semua perintis yang memenuhi syarat di masa mendatang dan akan diumumkan kepada komunitas sebelumnya. Pembatasan 6 bulan belum akan segera diberlakukan ketika kami meluncurkan mainnet. Karena pentingnya kemanusiaan sejati dalam penambangan berbasis jaringan sosial kami, hanya perintis yang lulus KYC yang dapat mentransfer saldo telepon mereka ke blockchain. Tujuan kami adalah agar sebanyak mungkin pioner sejati lulus KYC. Sebagaimana dijelaskan lebih lanjut di bawah, jendela 6 bulan bergulir melayani tujuan penting berikut. 1. Mencapai keseimbangan antara memberi pioner waktu yang cukup untuk meloloskan KYC dan menciptakan urgensi yang cukup untuk meloloskan KYC. Poin kedua, mencegah Pi yang tidak diverifikasi di luar masa tenggang KYC 6 bulan bergulir dari bermigrasi ke mainnet, alih-alih membebaskannya untuk ditambang oleh perintis KYC lainnya dalam batas pasokan keseluruhan Pi yang dialokasikan untuk penambang pioner. Dan poin ketiga, batasi spam dan penyalahgunaan KYC. Lihat penundaan 30 hari dalam KYC Inc. anggota baru di bawah. Jadi intinya selama bentar ini tak close saja dulu. Oke. Jadi intinya selama 6 bulan nanti kan serentak KYC, dan di situ untuk orang-orang yang tidak lulus KYC atau para spammer atau scammer, itu koinnya tidak akan bisa digunakan dan mungkin akan dihapus dan dihancurkan, bukan dihancurkan tetapi dirubah menjadi Pi koin yang siap untuk ditambang oleh mereka yang lolos KYC ya. Intinya kayak gitu. Terus lanjut, jika perintis tidak lulus KYC tepat waktu, transfer mainnet dari saldo mereka dan saldo perintis lain yang memilikinya di lingkaran keamanan dan tim rujukan akan tertunda tanpa saldo di mainnet. Pioner tidak dapat menggunakan pembayaran di aplikasi Pi sehingga mengganggu pertumbuhan ekosistem berbasis utilitas kami. Jangka waktu 6 bulan menciptakan rasa urgensi bagi pioner sambil memberi mereka waktu yang cukup untuk mengambil Pi yang ditambang.
Proses verifikasi KYC umumnya akan memperhitungkan kemungkinan pioner menjadi manusia nyata berdasarkan mekanisme prediksi otomatis mesin Pi yang dijalankan selama 3 tahun terakhir. Akun yang baru dibuat tidak akan dapat segera mengajukan verifikasi KYC hingga setelah 30 hari. Ini membantu jaringan membatasi kemampuan bot dan akun palsu untuk melakukan spam dan menyalahgunakan proses KYC kami dan memprioritaskan sumber daya validasi KYC untuk pioner manusia yang sebenarnya. Jadi benar-benar P-Network ini mencari yang orang beneran, bukan spammer yang punya HP banyak terus nambang semua dapat banyak, enggak gitu ya. Sia-sia kalian beli HP banyak walaupun punya HP banyak terus jadi referral kalian sendiri terus nggak bisa KYC, ya bakalan hilang koinnya. Dan komisi untuk mereka yang ngajak kamu atau jadi referralnya juga bakal hilang koinnya gitu ya. Kecuali si contoh aku ternyata ngajak orang yang dia spammer atau menggunakan kodeku tapi dia nggak bisa KYC. Bukan berarti koinku semua hilang, enggak. Tetapi koin komisi dari dia yang ke aku juga akan hilang. Tetapi koin yang aku tambang sendiri dan dari referral lain itu bisa didapatkan. Gitu intinya. Jadi itu pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Nah, lanjut. Terakhir, Pi yang hilang dari perintis yang menunda verifikasi KYC lebih dari 6 bulan tidak akan ditransfer ke mainnet dan tidak akan diperhitungkan dalam perhitungan tingkat penambangan dasar di seluruh sistem setelah masa tenggang KYC 6 bulan bergulir. Oleh karena itu, perintis perlu mengklaim Pi mereka tepat waktu atau Pi mereka yang hilang akan dialokasikan kembali ke B. B itu maksudnya ke penambang ya, ke penambang yang benar-benar sudah lolos KYC. Untuk penambangan pada tahun yang sama oleh perintis terverifikasi lainnya yang dapat memberikan kontribusi penuh ke jaringan. Jadi benar-benar dijaga banget untuk koin ini tidak sembarangan diambil oleh mereka yang pura-pura punya akun banyak. Intinya kayak gitu, para scammer ya. Jadi aman. Jadi benar-benar yang memiliki Pi itu adalah satu orang, satu akun, dan mereka benar-benar orang, bukan bot, bukan scammer, bukan yang jelek-jelek intinya itu. Nanti kita akan bahas lagi tentang verifikasi KYC dan transfer saldo ke mainnet ya. Sekarang masih pembahasnya tentang pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Itu saja yang bisa aku jelaskan tentang pengaruh KYC pada hadiah mainnet. Tunggu aja video berikutnya tentang verifikasi KYC dan transfer saldo mainnet ya. Jadi jangan lupa di subscribe, like, dan di share dan nyalain loncengnya biar nggak ketinggalan tentang update tentang P-Network ini. Terima kasih banyak. Saya Anas Praga. Happy cuan. Bye-bye.